Amsal 28 ayat 13. Yang sudah dapat tolong dibacakan. Amsal 28 ayat 13. Yang sudah dapat? Firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan untung, tetapi siapa mengakuinya dan mengambil tindakannya akan sayang. Amin. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Kalau kita sudah bersalah tapi kita tidak mau akui kesalahan kita, apakah kita beruntung? Tidak, saudara. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia dan adil. Ayat ke-14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang-orang yang tidak mau bertobat, itu namanya orang yang keras hati. Seperti kambing tanduknya keluar, tapi domba tanduknya melingkar ke dalam. Jadi kita harus benar-benar mengakui dosa kita. Jangan kita anggap diri kita paling hebat, paling benar, paling oke, paling jago. Padahal Tuhan bilang nol, gak ada apa-apanya. Benar gak ibu-ibu? Lebih baik kita merasa rendah hati, kita merasa bukan siapa-siapa, daripada kita merasa kita paling benar, paling hebat, tahu-tahu di mata Tuhan, enyahkah membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jangan menyangkal kesalahan kita jika kita ingin bebas dari dosa. Saya baru doakan satu wanita wanita cantik sekali ya. Tiba-tiba dia datang dari jauh sampai ke rumah saya. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, setiap orang punya masalah pasti dia naik ke rumah saya sampai ke depan kamar saya. Apalagi kalau dia sudah masuk, berarti dia punya masalah berat. Saya diam saja, saya bilang, kenapa dengan anak ini? Tiba-tiba dia ngomong, saya diinjak kepala saya sama mama saya. Dia mulai menangis. Saya dikata-katain sama mama saya, kamu tidak berguna, kamu gak bakalan bahagia hidup kamu. Ada di sini orang tua yang ngomong seperti itu sama anaknya. Ada di sini orang tua yang pernah injak kepalanya anaknya. Sedih gak kita dengar? Saya lihat anak itu sudah keras, sudah tidak mau memaafkan orang tuanya. Saya ambil tangannya, saya mulai berdoa, saya mulai mengurapi anak itu. Tiba-tiba rohnya transfer. Saya menangis teriak-teriak, padahal sebenarnya yang menangis dia, anak itu. Di situ saya pegang tangannya, saya ajak kita berdoa sepakat. Kau ampuni orang tuamu, kau sebutkan apa saja yang melukai hatimu, batinmu. Setelah dia sebutkan, saya bilang, kamu pulang, besok kamu pulang ke orang tuamu, kamu cuci kaki orang tuamu. Dia kaget, kok aku yang cuci kaki mamaku, sedangkan mamaku yang jahat sama aku? Dia bilang begitu. Tuhan bilang apa? Kita harus mengampuni supaya dosa kita diampuni. Akhirnya dia bilang, iya mama. Dia panggil saya mama. Saya akan pulang cuci kaki mama saya. Saya bilang,
gajimu yang pertama kau kasih persepuluhan buat Tuhan, semuanya kau kasih mamamu. Kaget lagi dia. Saya bilang, kalau kamu tidak berbuat seperti itu, kamu gak bakal sukses. Benar gak? Karena sejahat-jahatnya orang tua tetap orang tua. Jadi itulah yang baru saya doakan. Ada wanita sangat cantik sekali ya. Tapi kalau kita kepahitan, ada akar pahit di dalam hati kita, semua jadi pahit. Siapa yang punya akar pahit di sini? Tidak apa-apa daripada disimpan-simpan. Benar nggak, ibu-ibu? Daripada saudara simpan-simpan, saudara jadi pahit. Daripada saudara simpan-simpan berakar di dalam diri saudara, saudara kena kanker. Lebih baik bisikan ke gembala sidang, Bu Gembala, saya mau bercerita. Saya bukannya mau membanggakan Kak Rofika ya. Hampir tiap hari dulu dia ke rumah. Karena apa? Dia tidak mau salah orang. Benar gak Kak? Kalau dia curhat ke orang yang salah, jangan ngomong ya. Iya. Dia diomongin lagi, jangan ngomong ya. Iya. Nanti di sana lagi, jangan ngomong ya. Iya. Terus berarti ngomong kemana-mana. Tapi kalau kita bicara sama gembala sidang, pernah saya bocorin Kak, apapun, siapapun itu, nggak ada gembala sidang yang benar. Tapi kalau bocor mulut, baru kau ngomong saya kena COVID, Bu Gembala, udah semua orang tahu. Jadi dipermalukan. Jadi kita benar-benar harus cari seorang mentor yang benar-benar kita percaya, supaya hidup kita di bumi dan di surga kita dapat kemenangan yang gilang gemilang. Jadi kita baca di Yohanes 3 ayat 16 ya. Siapa yang sudah dapat silakan buka Yohanes 3 ayat 16. Pintar sekali itu, siapa itu? Pak siapa? Gatot. Nanti saya kasih hadiah Pak Gatot. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang sudah datang, nyata-nyata, tapi nggak ada yang mau, malah pilih yang gelap, yang kawin cerai, yang menyembah berhala, itu yang dipilih. Benar nggak? Nyata-nyata Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau berjalan kepada Bapa harus melalui Yesus. Semua udah tahu jalannya lewat sini, pada belok sana belok sini, nggak ketemu saudara. Yang ada acak-acakan hidupnya. Jadi kita bersyukur karena kita punya terang. Kelakuan kita juga harus terang. Jangan seperti orang yang 3 tadi itu ya.
Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orang yang jahat dia nggak mau ikut Tuhan, ditelanjangi, benar nggak? Tapi dia mau ikut yang nggak ketahuan kalau dia jahat, jadi tidak tampak. Ini firman Tuhan yang berkata, Yohanes 3 ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Banyak saya lihat orang-orang seperti itu, tapi saya diam aja, karena bukan urusan saya. Benar nggak? Kecuali kamu sudah masuk ibadah di gereja saya, pasti saya tegur dengan kasih. Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Apa maksudnya nih? Siapa bersih tegang leher? Melawan. Benar nggak? Siapa yang berani di sini melawan sama gembala sidang? Kalau yang berani melawan itu berarti apa katanya di sini? Diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Hati-hati. Hati-hati sama gembala sidang. Jangan main-main. Apalagi saya yang sudah berjuang bertahun-tahun merayap loh jadi gembala sidang. Dunia artis saya tinggalkan, dunia malam saya tinggalkan, uang-uang semua saya tinggalkan hanya untuk ikut Tuhan. Tapi dilawan, bersih tegang, dikasih tahu nggak mau dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Tuhan yang hukum, karena kita ini adalah utusan Tuhan. Sebagai penyambung lidah Allah, baru kamu berani menghujat saya, menghujat Roh Kudus, teriak-teriakin saya. Kamu saja jadi gembala sidang, saya jadi jemaat di sini. Benar gak? Kan kehebatan kamu. Kita bukan bicara masalah hebat, tapi ada roh penundukan. Ibadah ini, gereja ini kita buka bukan buat lu petantang-petenteng di dalam sini, tapi buat lu tunduk apa kata gembala sidang, apa kata pembicara-pembicara. Kalau tidak ada roh penundukan, buat apa masuk ke sini? Di tempat lain toh masih banyak yang lebih besar, lebih bagus. Saya kasihan deh sama orang-orang seperti itu. Tapi bersih tegang terus. Masuk ke sana, saya dengar dia punya saudara. Ganggu saya punya gembala sidang yang di daerah kota sana. Begitu juga. Aduh Tuhan. Sampai dia lapor saya. Bu Gembala, ini kenapa ya orang ini? Kok saya dikasih begini, kasih begini? Itu gembala sidang teman saya itu, ada yang penyanyi lagu Mandarin. Gembala sidang dikasih begitu juga sama saudaranya dia itu. Aduh Tuhan, kok berani ya? Gak takut ya? Amsal 29 ayat 2. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Ini jatuhnya ke pemerintahan ya. Saya nggak mau pusing-pusing seperti itu. Saudara kalau tahu pejabat-pejabat begini-begini, kita diam aja.
Iya kan? Ngapain ada yang teriak-teriak, saya begini, begitu, begini. Nggak usah ngurusin atasan-atasan, urusannya sama Tuhan. Nggak usah diurusin, nggak usah di demo-demo. Siapa yang sudah pernah ke rumah Prabowo? Ada yang sudah pernah? Saya sudah pernah diundang di Hambalang sama tim dari gereja Pentakosta. Itu kita dikasih makan di rumah Prabowo di Hambalang. Kita disuruh masuk langsung ke atas, foto-foto sama Pak Prabowo. Saya masuk sampai ke ruang sidangnya itu anjing pelacaknya banyak banget itu. Kalau kita memang niatnya baik, dia nggak gigit. Tapi kalau kita niatnya jahat, ke situ langsung digigit sama anjing-anjingnya itu banyak banget. Amsal 29 ayat 5. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Jangan jadi penjilat. Biasa-biasa aja hidup itu. Nanti di sini menjilat gembala sidangnya. Habis itu pindah ke gereja sana menjilat gembala sidangnya. Apa itu hidup seperti itu? Nggak usah. Kalau sudah mau di gereja sini ya udah tenang-tenang, santai-santai, ya kan? Ibadah-ibadah, ada berkat kita rasakan sama-sama, nggak ada kita diam, gitu aja, simple, bener nggak? Jangan nanti di sana, Bu Gembala, jadi penjilat, aduh, nanti di sebelah sini jadi penjilat, nanti berteman sama orang sana jadi penjilat, nanti berteman sama orang sini jadi penjilat. Apa kata Tuhan Yesus di sini? Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya sendiri. Satu saat nanti jatuh karena dia pasang jerat sendiri buat dirinya. Ada teman-teman saya juga seperti itu, ke sana menjilat, ke sini menjilat, ke situ menjilat, akhirnya giliran jerat di kakinya hancur. Orang semua tahu siapa dia. Jadi kita hidup biasa-biasa saja. Masih kuat ini. Jam berapa ini? Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Kita didik anak kita dengan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita punya anak seperti itu, ya. Jadi sampai di rumah kita baca buat anak kita Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Iya, jadi kita jangan salahkan pelacur. Pelacur kan memang sudah begitu. Nanti istri-istrinya, suaminya masuk cari pelacur, istri-istrinya berteriak, kata-katain pelacurnya, loh, iblis, setan, kok lu katain? Bener gak? Ya salah sendiri, anak elu, laki elu mau masuk ke tempat pelacuran. Jadi jangan salahkan, betul, jangan salahkan orang. Memang sudah pekerjaannya seperti itu. Yang dididik suami kita sendiri dan anak kita sendiri. Amsal 29 ayat 9. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang bodoh sama orang bijak, dia berperkara. Orang bodoh ngamuk. Tahu tadi ngamuk nggak itu? Dan tertawa. Yang satu mungkin tertawa, yang satu ngamuk, saya nggak tahu deh di luar sana. Sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus
haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jadi saya sebagai kepala sidang, saya mau tanya saudara, boleh gak sekali-sekali saya marah seperti tadi? Boleh ya, buat kebaikan kita semua ya. Oke, baik, mari kita tutup firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberikan firman-Mu yang luar biasa, supaya kami tanamkan dalam loh hati kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati-Mu Bapa. Hamba hantarkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin. Ya.